Ikhlas itu, ya, ikhlas itu kebalikannya tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu artinya apa? Riya. Berbuat sesuatu karena orang, karena pura-pura atau karena pamer. Nah, gimana caranya, kiat-kiatnya agar kita di dalam beribadah itu ikhlas? Nah, orang yang tidak ikhlas atau orang ikhlas, pertama itu kuncinya adalah ilmu pengetahuan agama. Yang kedua adalah keimanan atau keyakinan. Ilmu maksudnya bagaimana? Pertama kita harus tahu bahwa yang mendatangkan manfaat pada kita dan menolak madarat pada kita semuanya adalah Allah. Kita berbuat sesuatu, beramal karena Allah. Mengapa karena Allah? Yang bisa membalas amal kita hanya Allah. Manusia tak bisa membalas. Itu yang pertama. Kalau kita tahu seperti itu, insya Allah kita ikhlas. Ngapain kita berbuat karena orang lain? Dia saja gak bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, menolak madarat bagi dirinya, apalagi manfaat untuk saya. Karenanya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengantarkan kita selalu ikhlas adalah keimanan yang kokoh kepada Allah. Apa yang dimaksud keimanan yang kokoh kepada Allah? Keimanan yang kuat adalah beriman kepada takdir Allah, bahwa apa saja yang akan kita peroleh semuanya adalah takdir dari Allah. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, kita tidak akan dapat. Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah kita dapatkan, akan kita dapatkan. Maka bagaimana kalau keyakinan seperti ini tertanam kuat di dalam hati, maka insya Allah kita itu akan ikhlas di dalam beramal. Dan nanti kalau keyakinan seperti ini juga tertanam di dalam hati, kita akan sabar menghadapi kenyataan. Kita tidak akan galau, tidak akan resah, tidak akan risau, tidak akan gelisah. Orang itu tidak sabar biasanya karena ada harapan yang tidak baik. Karenanya kiat, ya, pesan Rasulullah SAW agar kita ini sabar menerima kenyataan. Apa kata beliau? La tukthir hammak, jangan banyak risau, jangan banyak pikiran, jangan banyak galau. Ikhlaskan hati, mantapkan kesabaran. Mengapa? Ma qaddara yakun, apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Yang tak ditakdirkan tidak akan terjadi. Kalau kita yakin seperti ini, bahwa yang terjadi hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah, pertama kita sabar, kedua kita ikhlas. Kemudian lagi wa ma turzaqu ya'tik, dan rizki yang telah ditentukan buat kamu oleh Allah pasti datang pada kamu. Yang tak ditentukan, tidak ditakdirkan untuk kamu oleh Allah tidak akan datang. Kalau seperti itu, kalau keyakinan bahwa apa yang terjadi hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang akan kita dapatkan adalah apa yang ditakdirkan juga oleh Allah yang akan datang pada kita, maka bagaimana? Kita tidak akan galau, tidak akan risau, artinya kesabaran akan selalu bersama kita. Kalau sudah begitu, sudah barang tentu insya Allah kita akan menjalankan aktivitas, menjalankan amal ibadah, akan penuh dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Nah, jadi artinya apa? Kunci keikhlasan, kunci kesabaran, lagi-lagi itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan agama, juga lagi-lagi ada hubungannya dengan keyakinan yang kokoh terhadap takdir Allah. Nah, di dalam masalah ini kata para ulama, ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam syarah Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan ikhlas itu ada 3 level. Ikhlas yang pertama, ikhlas yang level pertama, ada orang beramal, beribadah kepada Allah semata-mata karena penghambaan diri kepada Allah. Dia tidak mengharapkan surga dan tidak takut neraka. Dia beribadah semata-mata karena tahu bahwa Allah itu Tuhannya yang berhak untuk disembah, dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah tanpa harapan apa-apa. Ini ikhlas level tertinggi.
level paling kuat. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan dia surga dan tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini tetap beribadah kepada Allah. Seperti pekerjaan seorang budak hamba sahaya untuk majikannya, gak mengharapkan imbalan, tetapi semata-mata karena dia hamba sahaya, penghambaan kepada majikannya. Ini ikhlas level tertinggi. Lalu ikhlas level kedua di bawahnya, ada orang beribadah. Mengapa dia beribadah? Karena ingin masuk surga dan takut neraka. Katanya kalau rajin beribadah, beramal, masuk surga. Kalau tidak beribadah, melanggar perintah Allah, masuk neraka. Dah, akhirnya orang ini bertakwa. Ini namanya ikhlas level 2. Dan kata para ulama, ini ibaratnya ikhlasut tujar, ikhlasnya para pedagang. Kita ini datang ke warung, lalu kita beli barang, berapa harganya? 10.000. Barang diberikan pada kita karena dia terima uang. Ini pedagang. Mengapa ini ikhlasnya pedagang? Karena untuk kepentingan dirinya, cuma kepentingan akhirat. Levelnya level 2. Dan ini artinya apa? Ini masih tidak sekuat level pertama. Karena seandainya Allah tidak menjanjikan surga, tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini mungkin tidak beribadah. Nggak ada iming-imingnya. Lalu kemudian ada ikhlas level ketiga, ikhlas paling rendah. Apa level ketiga? Ada orang beribadah, ada orang rajin bersedekah, rajin beramal. Tujuannya apa? Agar kehidupannya di dunia sejahtera, agar rizkinya lancar. Rajin sholat duha, tujuannya agar rizkinya lancar. Rajin bersedekah, katanya kalau 100.000 balasannya di dunia 300.000. Ini ikhlas juga, cuma ikhlas level paling rendah. Ikhlas seperti orang baca surat Waqiah biar hutangnya cepat lunas. Ini ikhlas. Dan ikhlas yang ketiga ini rentan, bisa goyah. Misalnya saudara datang ke seorang ustadz, "Ustadz, saya ini punya hutang, kira-kira amalan apa biar cepat lunas?" "Oh, kamu tiap malam baca bacaan ini ya, tiap malam, insya Allah nanti cepat lunas." Malam-malam mau baca, temannya datang. Temannya bilang, "Ayo ikut saya." "Kemana?" "Jalan-jalan ke mall." "Wah, gak bisa, saya ada amalan khusus tiap malam." "Amalan apa?" "Saya ini punya hutang, katanya kalau baca ini cepat lunas hutang saya." Kawannya tanya sama dia, "Berapa hutang kamu?" "Oh, hutang saya 5 juta. Dah, kamu ikut saya jalan-jalan, nanti hutangnya tak bayarkan. Ini ada uang 5 juta. Nah, kira-kira orang ini baca amalannya apa ikut kawannya kira-kira? Ikut kawan. Ini namanya ikhlas paling lemah, paling rendah. Nah, ya ikhlas karena harapannya kepada Allah, cuma ikhlas paling lemah itu. Luar biasa sekali penjelasan dari Kiai, dan insya Allah kita akan lanjutkan begitu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.